Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mam, hai teman-teman semua. Ketemu lagi ya di Mama Alisa Channel. Terima kasih buat Mam juga teman-teman yang udah mau klik video aku. Semoga Mam dan teman-teman suka ya. Dan semoga hari ini diberkahi terus, rezekinya dilancarkan ya Mam, disehatkan terus badannya. Nah Mam, seperti biasa pagi ini tuh aku delivery order uduk. Dan biasanya pas delivery order uduk itu nggak pernah bisa atau jarang-jarang namanya sempet ngevlog pas aku lagi delivery atau pas lagi bungkus-bungkusin ya Mam. Nah itu ceritanya sudah selesai, deliverynya dilanjut dengan beli buah-buahan untuk aku jualan jus ya Mam. Nah sebenarnya ini Mama Alisa lebih suka kalau jualan itu jadi reseller aja. Jadi yang namanya kerugian itu sangat minim ya Mam, karena bukan aku yang bermodal. Jadi aku tinggal jual-jual aja gitu Mam. Tapi kali ini Mama Alisa emang karena tadinya suka beli jus ya di perumahan dan suka banget gitu. Terus juga Mama Alisa kemarin itu punya stokan botol-botol, terus punya stokan durian juga. Aku jajal dibuat jus dan dibuat durian, tetapi alhamdulillah ternyata ada yang berminat. Nah Mam, di sini Mama Alisa mau beli alpukat juga strawberry ya Mam. Karena stokan buah ini aja yang habis, yang lainnya ada di kulkas. Dan untuk jus ini aku jualnya per botol itu harganya cuma 5.000 aja dengan rasa yang menurut aku sih enak ya Mam. Nah ini aku udah selesai mau lanjut pulang ke rumah, tapi sebelumnya pulang aku mau mampir dulu untuk beli gula dan juga susu ya Mam. Dan juga mau cabut uang di sini sebentar aja. Dan setelah dari cabut uang, aku di sini mau beli sayur-sayuran. Tapi hari ini aku nggak tahu ini mau masak atau enggak. Yang penting ada aja stokan sayuran di kulkas. Jadi sewaktu-waktu aku mau masak itu aku langsung ada sayurannya ya Mam. Untuk masak nih Mama Alisa itu nggak setiap hari masak. Kadang-kadang kalau lagi mau aja. Karena aktivitas Mama Alisa itu banyak banget. Aktivitas aku itu dari pagi ya jualan uduk, terus siangnya juga anak sekolah, terus Alfa juga masih bayi yang jarang banget bisa dipegang semuanya ya Mam. Nah ini dia aku mulai dengan mau buat jus mangga. Ini sih di sini aku pakai 3 bahan ini aja. Gula putih, susu kental manis, dan buah mangga. Nah Mam, tadinya Mama Alisa menggunakan susu cair, tapi ternyata untuk keuntungan sangat tipis ya Mam, belum lagi botolnya gitu kan. Tapi untuk rasa sih alhamdulillah masih enak-enak aja, karena aku di sini pakai susu cairnya itu lumayan banyak ya Mam. Nah di sini aku untuk satu kali jus itu biasanya dapat 7 botol. Untuk buahnya itu aku pakai nggak tentu sih emang, pokoknya setengah dari wadah yang udah aku pakai. Nah ini aku kupas-kupas dulu mangganya, terus aku cuci, terus baru iris-iris masukin ke dalam wadah gitu Mam. Dan untuk buah mangga di sini aku pakainya buah mangga apa aja yang ada. Sebenarnya sih untuk jus mangga itu lebih enak mangga Queenie ya Mam. Rasa dan wanginya itu lebih khas. Nah Mam, aku tuh ngejus di tempat ini karena blender aku itu emang blender tangan, jadinya bisa blender di mana aja dan di wadah apa aja ya Mam. Nah untuk resep pembuatan jus aku ini biasanya untuk 7 botol aku gunakan 2 buah mangga sedang, 1/4 gula atau 250 gram gula, terus 4 saset susu kental manis ya Mam. Nah untuk cara pembuatannya seperti ini Mam. Jadi si buah mangga, air dan gula itu ukurannya setengah. Nanti untuk setengahnya lagi itu susu kental manisnya. Nah kenapa sih dipisah-pisah antara mangga dengan susunya? Karena menurut aku ini nggak biasa ya, kayak semacam jus kocok gitu. Kalau seibaratnya semuanya aku campurin itu kesannya kayak jus biasa aja Mam. Dan itu merupakan salah satu strategi aku untuk berjualan si jus ini ya Mam.
Nah, ini hasil dari blender si buah tadi. Jadi bentukannya seperti ini, dia lebih kental. Nanti kalau misalnya kita pisah dengan susunya itu dia nggak akan bakal nyampur. Susu di bawah, mangga di bawah dan susunya di atas gitu. Dan ini kental banget ya, Mam. Dan untuk resep yang aku kasih tadi ini sesuai dengan ini ya 7. Biasanya kalau misalnya udah di blend kayak gini si mangganya, ini aku pakai centong kayak gini ya, Mam. Ini aku pakai 3 dan aku isi setengah. Nanti pas airnya itu 4 sendok gitu. Itu pas banget jadi 7 botol, Mam. Kalau misalnya Mam nggak paham atau di rumah ada blendernya, blender biasa aja, nggak kayak aku yang blender semuanya masukin, disesuaikan aja Mam. Nanti tingkat kemanisannya, tingkat kekentalannya, Mam sesuaikan aja. Nah, ini dia Mam, bisa Mam lihat sendiri. Jadi nggak nyatu ya Mam, si mangga dan si susunya berbeda. Menarik nggak sih Mam menurut Mam kelihatannya? Kalau menurut aku sih bagus ya, jadinya tuh lucu gitu, ada 2 warna begitu. Nanti tinggal kita kocok-kocok. Dan ini versi alpukatnya sama aja seperti tadi resepnya. Untuk buah-buahannya, terus gulanya, susunya ini sama aja Mam. Nah, untuk harga jusnya per botol itu aku jual dengan harga 5.000. Di sini untuk harga segitu lumayan enak ya, Mam. Bisa dibandingkan dengan jus-jus yang punya stand. Rasanya sama aja sih kalau menurut aku. Dan untuk keuntungan dibilang ya tipis-tipis, tapi alhamdulillah masih ada untungnya dan masih bisa buat muter-muter modal dan sedikit menabung ya, Mam. Di sini aku bilang keuntungan sedikit mungkin karena aku jualannya juga sedikit ya Mam. Dalam satu hari itu paling aku bisa jual 28 botol. Kadang-kadang kurang dari itu karena memang aku nggak posting di grup perumahan, penjualan perumahan begitu, atau di Facebook dan di tempat yang lainnya aku nggak post. Aku jual di sekitaran rumah aku aja, teman-teman sama tetangga aja begitu Mam. Mungkin kalau seibaratnya aku bikinnya lebih banyak, aku post, keuntungannya juga akan lebih banyak ya Mam. Tapi ya untuk kemampuanku membuat jus dan berjualan jus cuma baru segini sih Mam. Banyak banget ya aktivitas-aktivitas aku yang lainnya, belum bisa fokus di jualan seperti ini Mam. Karena kalau punya anak bayi kerja sendiri itu susah banget ngejar-ngejar waktunya. Pokoknya untuk kemampuan aku segini aja sih dulu. Nggak tahu untuk kedepannya kayak gimana ya Mam. Dan oke, kita balik dulu ke video. Jadi untuk alpukatnya ini aku bikin banyakan. Jadi kalau misalnya double ya, kayak tadi kan misalnya setengah itu aku bikin 7 botol ya, itu alpukatnya setengah dari tempat itu. Tapi ini aku bikinnya untuk 1 kilo lebih, jadi aku semuain. Ini aku bikinnya penuh ya, alpukatnya aja itu dipenuhin gitu loh Mam. Nanti susunya juga penuh satu tempat itu, jadi aku bikinnya total 14. Untuk alpukat ini banyak banget requestannya, banyak banget yang suka karena emang alpukat itu enak ya. Alpukat di sini harganya lebih mahal dibandingkan buah yang lain selain durian. Kalau durian emang nggak ada lawannya ya Mam, harganya Mam bisa tahu sendirilah, cari-cari buah durian di luar kayak gimana rasanya. Gimana harganya itu pasti lebih mahal dibandingkan buah yang lainnya kalau durian. Dan alpukat ini juga termasuk buah yang murah. Jadi aku tuh kebantu di salah satu misalnya buahnya ada yang murah, ada yang mahal. Di situ sih Mam aku bisa bantu keuntungan di situ. Jadi aku sama ratakan aja, kecuali duren untuk 1 botolnya itu aku jual 6.000. Tapi untuk rasa insya Allah tidak mengecewakan ya Mam, sama aja. Nggak kecewa sih Mam untuk harga segitu dengan rasa segitu ya. Biasanya aku lihat yang jualan di luar itu pasti harganya di atas aku. Itu ada yang 8.000, ada yang 7.000, ada yang 9.000, ada yang 10.000 dengan rasa yang sama sih. Mungkin kalau mereka dipakein susu cair ya. Di sini kita nggak pakai susu cair pun menurut aku sih rasanya sama aja sih Mam. Yang penting si buahnya. Nah, ini sama prosesnya kayak tadi mangga. Jadi susunya itu di atas. Biasanya aku yang dulu-dulu itu aku kasih sprinkle kayak irisan-irisan alpukatnya. Tapi untuk saat ini enggak ya Mam.
Karena setelah aku rasa-rasa antara dipakein sprinkle alpukatnya lagi dengan enggak itu sama aja sih rasanya, dan aku lebih banyakin aja di pas di buah alpukatnya itu loh mam, jadi lebih kental aja. Nah mam, untuk keseluruhan dari untungnya ini, jadi hasil untungnya itu aku selalu sisihkan untuk aku tabungkan. Jadi alhamdulillah dari alpukat ini aku bisa nabung 50.000 sehari, dan dari delivery order uduk juga 50.000 sehari. Totalnya 100.000 sehari ya mam. Itu kalau aku lagi misalnya lagi males jualan atau lagi males delivery gitu ya, pengen istirahat, itu aku libur dulu. Jadi nggak setiap hari yang melulu aku nabung 100.000 gitu ya mam. Ya kadang-kadang kalau misalnya emang lagi ada kebutuhan yang lainnya, itu aku tabungin kurang dari itu. Jadi alhamdulillah ya mam, asalkan kita mau bergerak itu pasti dapat tambahan uang gitu loh mam. Selain dari pak suami yang cari, kita juga bisa bantu ya. Itu kan uang bisa kita buat apa aja kebutuhan kita ke depannya. Mungkin sekarang keuangan kita lagi stabil, tapi ke depannya kita nggak tahu. Jadi kalau menurut aku sih, aku lebih baik ada atau nggak adanya uang, banyak atau sedikitnya uang aku, itu selalu aku sisihkan untuk menabung, karena kedepannya nggak ada yang tahu ya mam. Begitu sih mam, makanya aku yang mau jualan ini itu, terus delivery order uduk. Aku tuh yang saking semangatnya untuk punya uang ya mam. Karena kalau misalnya kita nggak punya uang atau pinjam ke sana ke sini, itu kadang-kadang kan susah juga. Kalau kita punya tabungan, kita di saat nggak punya uang, itu tuh kita pakai yang ada aja. Nah mam, sekarang udah di ujung videonya aku. Terima kasih banget yang udah mau nemenin aku. Semoga video aku ini bisa memberi inspirasi buat mam juga teman-teman. Dan buat mam juga teman-teman yang belum bantu subscribe, yuk bantu Mama Alesa dengan tombol subscribe-nya. Jangan lupa like-nya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya mam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.